Perayaan Halloween di ibu kota Saudi, Riyadh, mengundang kehebohan di seluruh dunia. Halloween dirayakan, tapi Maulid Nabi Muhammad SAW masih dilarang. Kan video berikut. Jangan lupa. Perayaan Halloween di ibu kota Saudi, Riyadh, mengundang kehebohan di seluruh dunia. Halloween dirayakan, tapi Maulid Nabi Muhammad SAW masih dilarang dirayakan secara terbuka. Tapi yang menarik dibicarakan, negara-negara Arab di Teluk mulai ke barat-baratan, tapi justru di Indonesia malah masih ke arah-arah. Kita sering melihat ada budaya-budaya lokal di Indonesia, kearifan-kearifan lokal di Indonesia yang mau diberhangus, yang mau dihancurkan dengan budaya-budaya Arab. Pengurus besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan pemerintah untuk melarang paham Wahabi. Paham Wahabi atau Wahabisme di Indonesia ini masih kuat banget penyebarannya. Dari paham Wahabi itulah muncul gerakan-gerakan penegakan khilafah. Dan akhirnya di Indonesia berkembanglah pemahaman-pemahaman garis keras atas nama Islam yang memunculkan banyak organisasi di sini. Mulai dari DITI, NII, sampai HTI, dan FPI. Musuh utama Wahabi adalah pendidikan. Paham Wahabi hanya tumbuh di kumpulan orang bodoh yang bisa dikuasai lewat dogma-dogma agama yang sudah dipelintir penafsirannya. Yang secara terang-terangan menolak Wahabi adalah Nahdlatul Ulama alias NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Masa kejayaan ajaran Wahabi di Indonesia nampaknya sudah akan berakhir. Mereka misalnya mengharamkan lukisan, patung, alat musik. Mereka menganggap memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk kekafiran. Mengkafir-kafirkan mereka yang berbeda paham, memaksakan jilbab, menentang ilmu pengetahuan yang berasal dari negara bukan Islam, memaksakan perda-perda syariah, dan seterusnya. Dan mereka menyebar di kota, di kampung, di desa, melalui lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, masjid, pengajian, melalui media massa, melalui selebritis, melalui segala saluran yang bisa dimanfaatkan. Bila Wahabi bisa dihentikan, itu adalah kabar baik bagi dunia. Muslim di Saudi ikut merayakan Halloween yang katanya budaya kafir. Sementara di Indonesia orang masih cocok logi dalil untuk mengharamkan budaya kafir. Saudi tempat Islam lahir sudah menuju ke zaman modern. Sementara di Indonesia ada orang-orang yang ingin membawa Indonesia balik ke zaman batu. Masyarakat Saudi secara tiba-tiba seperti lepas dari penjara. Yang perempuan boleh nyupir lagi, boleh lepas jilbab, yang laki-laki juga begitu. Bahkan seperti pesta Halloween tadi, lo bayangin loh. Perayaan Halloween itu dirayakan rame-rame sama orang-orang bergamis di Riyadh. Dirayakan pada bulan Maulid. Sementara pada saat yang sama, maulidnya masih dibid'ahkan oleh mereka. Kini di Saudi, ulama-ulama kolot Wahabi yang keras itu banyak ditangkepin sekarang. Juga para pengasuh khilafah kebanyakan pandangan keagamannya bermula dari pikiran-pikiran Wahabi ini. Teriakan kafir kafir menjadi kebiasaan banyak orang. Coba lo dengar kata-kata gorok. Akibat kengerian ini, belum lama lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dalam salah satu rekomendasinya meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan, undang-undang atau apapun namanya yang mampu melarang ajaran Wahabi takfiri seperti ini. Mereka teriak Allahu Akbar, mereka gorong leher orang. Nah ini ada yang mengatakan begini-begini tidak ada agamanya. Ini namanya tidak justru. Kita ini saya kira sebagai umat muslim, terutama yang muslim ya, ini harus mengakui ada problem. Nah selain itu Siti Elina ada juga suami dan guru ngajinya yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebab mereka ini punya kemampuan mempengaruhi pikiran seseorang dengan sangat cepat melalui dalil-dalil agama. Ya anggap sajalah dia ini mendapat wangsit akan masuk surga. Tapi faktanya apa? Faktanya dia ini bukannya masuk surga, tapi malah masuk penjara. Nah, kalau sudah begini, apakah berarti dalil-dalil agama itu yang salah? Pelaku di depan istana kemarin juga itu dipengaruhi ingin jihad versi gurunya karena selalu diiming-imingi oleh surga.
Tapi anehnya, kenapa yang memberi iming-iming tersebut ya, ini tidak pernah mau duluan untuk jihad coba. Kepolisian telah mendapatkan identitas daripada seorang wanita yang kemarin mencoba menerobos ke dalam ring satu istana, yaitu atas nama Siti Elina. Tersangka saudara Siti Elina ini memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal. Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Istana itu yang mempunyai level penjagaan yang sangat tinggi, bisa diterobos sampai depan pagar, apalagi yang lain. Bahkan Mabes Polri pun pernah sampai masuk ke halaman Mabes Polri memakai jilbab bercanda. Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. PR atau pekerjaan rumah sebenarnya buat Pak Menak Panglima Banser adalah berakar di SKB 2 Menteri ini karena memberikan persyaratan yang terlalu berat sehingga hampir mustahil bagi umat minoritas untuk dapat mendirikan rumah ibadah. Bahkan yang sudah ada pun bisa ditutup dan disegel. Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Sampai Anda mensikapi ingin bubarkan MUI, sekalian bubarkan negara. Kok ini hari Anda petantang pententeng mengatakan bubarkan negara. Tapi kok merasa seperti MUI ini kalau bubar, Tuhan bubar, negara bubar. Enggak. Nah inilah saya bilang MUI itu bahayanya. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Negeri ini lebih baik tanpa MUI. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham Bu bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu kafir, misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah,
nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar, dia tidak mau dengan Tuhan kita, itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang, bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Ingat kasus Ahok pada 2016? Ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Islam menyebabkan terorisme. Bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, dia juga nggak tahu. Halal haram demokrasi kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram.